Tapi kalau ada anak 18 bulan dipanggil nggak respon, ya belum ada kata sama sekali yang bermakna, terutama memanggil orang tuanya dia nggak tahu, gitu ya. Meminta sesuatu, meminta anak-anak kan pasti kan makan minum ya, Iya. mimi susu dan sebagainya. Apakah boleh konsumsi probiotik tiap bulan untuk anak di bawah usia 1 tahun, Dok? Oke. Probiotik itu bagus ya. Probiotik tidak hanya bagus untuk pencernaan saja. Sebenarnya pemberian probiotik itu sangat direkomendasikan ya, terutama pada bayi-bayi yang beresiko tinggi. Contoh bayi prematur, bayi berat lahir rendah. Itu bagus pemberian probiotik. Pemberian probiotik yang disarankan bisa diberikan sampai 3 bulan berturut-turut. Itu fungsinya probiotik itu memperbaiki sistem pencernaan. Kalau sistem pencernaan itu bagus, maka itu ada hubungannya gut brain axis-nya. Jadi menstimulasi gut brain axis untuk berkembang dengan optimal. Apa itu gut brain axis? Jadi di sistem pencernaan itu ternyata ada hormon yang menghubungkan sistem saraf pusat kita di otak perkembangan anak gitu. Sistem perkembangan otak anak. Jadi kalau pencernaannya bagus, maka diharapkan sistem saraf pusat di otak itu juga bagus gitu. Jadi efeknya sangat bagus sekali pemberian probiotik selama 3 bulan berturut-turut ya. Nah, atau misalkan sudah selesai fase pemberian probiotik yang intensif, misalkan dia sedang ada gangguan pencernaan, mungkin mual, muntah, kembung, atau diare, atau bahkan sembelit, itu bisa diberikan probiotik. Jadi tidak ada masalah. Probiotik tidak harus kita beli di apotik dalam bentuk saset. Probiotik juga ada dalam makanan, ya. Contohnya yogurt, ya, makanan-makanan berfermentasi itu bagus. Iya. Anak cowok saya usia 31 bulan hanya bisa nyebut abah, mama, kakak, dan beberapa kata, tapi belum bisa sambung kalimat normal, kah, Dok? Nah, ini kayaknya konsultasinya agak lebih panjang nanti ya. Oh iya, bisa langsung konsultasi. Jadi ada warning sign, jadi harus hati-hati. Kapan saya harus waspada dan harus segera konsultasi ke dokter tumbuh kembang gitu ya. Kalau untuk bicara, untuk kemampuan berbicara, kemampuan bahasa itu biasanya kita pakai patokan 18 bulan. Jadi kalau ada anak usia 18 bulan belum bisa memanggil, terutama memanggil orang di sekitarnya, mamanya, papanya, atau ayah gitu ya, paling gampang ayah, mama, papa, ayah gitu. Kalau ibu memang agak susah, biasanya bu gitu. Nah, atau mungkin uti, ti gitu. Atau dan ini jadi memanggil orang di sekitarnya itu harus sudah bisa. Kemudian kata-kata sederhana yang sering diucapkan, contohnya makan, minum, ya, mungkin nenen, ya, susu, nah gitu. Jadi minimal ada 10 kata bermakna di usia 18 bulan, gitu ya. Dan dia harus respon terhadap panggilan. Jadi kalau dipanggil namanya, harus segera respon, menoleh, gitu. Tapi kalau ada anak 18 bulan, dipanggil nggak respon, ya belum ada kata sama sekali yang bermakna, terutama memanggil orang tuanya dia nggak tahu, gitu ya. Meminta sesuatu, meminta anak-anak kan pasti kan makan minum ya, mimi susu dan sebagainya, atau itu atau ini gitu. Nah kalau seperti itu dan anak cenderung tidak fokus atau hiperaktif sekali, begitu di kontak matanya sangat minim, nah gitu, itu harus segera konsultasi ke anak. Nah, karena itu ya. Memang sudah ada gejala mengarahnya ke speech delay. Gitu. Jadi targetnya 18 bulan harus ada 10 kata yang bermakna. Dok, anak aku 19 bulan muntah-muntah semalam, terus minta nen air putih, muntah lagi, minta nen lagi, muntah lagi. 9 bulan? 19 bulan, Dok. Oh, 19 bulan. Sekarang lagi musimnya muntah ber itu loh, ya. Kalau orang Jawa ya, gastroenteritis, jadi muntah diare pada anak. Jadi hati-hati jika memang muntah, kalau ada anak bayi muntah, kita jangan langsung memberikan, karena dia mungkin orang tua takut ya kalau anaknya nanti jadi dehidrasi gitu ya. Begitu dia muntah, makannya atau minumnya muntah, langsung dikasih makan dan minum ulang ya. Begitu muntah minum makan lagi, padahal nggak boleh seperti itu. Begitu anak muntah dan
baik itu muntah minum atau muntah makannya, itu dipuasakan dulu lebih baik. Nah, dipuasakan dulu, ditenangkan dulu anaknya, puasakan 2-3 jam, observasi, dicek suhunya apakah anaknya panas atau tidak, kemudian cek yang lainnya apa ada masalah, mungkin kalau bayi dicek apa suhunya terlalu dingin ya, kemudian badannya lagi panas atau suhunya memang lagi panas badan atau suhu lingkungannya lagi panas, kemudian dicek kembung atau tidak, cek semuanya atau ganti pempesnya kalau perlu. Kalau anak-anak biasanya kan kalau masih 19 bulan masih pakai pempes juga. Iya. Cek mungkin dia lagi tidak nyaman gitu ya. Terus tenangkan dia, istirahatkan. Kadang-kadang anak habis main lari-lari ke sana ke sini akhirnya muntah-muntah. Itu kan juga bisa. Iya. Jadi tenangkan anaknya, puasakan saja, jangan panik. Nanti setelah anaknya tenang, sudah 2 jam 3 jam nggak ada yang lain-lain normal, tidak ada panas dan sebagainya, coba lagi berikutnya gitu ya. Coba Perutnya kosong. nah gitu, ya, kadang-kadang Akhirnya terlalu perutnya panik, kosong. takut dehidrasi, wah apa aja dikasih masuk makanannya. Nah itu malah menimbulkan muntah yang kesekian kali gitu. Oke deh. Nah kalau memang setelah dipuasakan tadi tetap muntah, terus muntah, cairan juga muntah, makanan juga muntah, nah lebih baik bawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, begitu ya kakak ya.